Welcome to podcast Kopsus. Komentar pedas sesuka saya. Kok hilang suara? Podcast Kopsus, podcast santai, seperti obrolan di tongkrongan. Nikmati saja. Aduh. Oke, ya kembali di podcast episode ke 5 berapa ya? 56, 57. Udah deh pokoknya segitu dan wah, udah biasa kita mencoba untuk sebulan kembali dan ini bulan April. April tuh biasanya spesial karena April itu adalah bulan dimana podcast Kopsus berdiri. Waduh, 12 April. Masih setengah jam lagi bang, masuk April. Iya, tapi kan bakal tayang April. Iya. Dan tapi ya sudah mencoba untuk kembali rutinitas nih. Maaf banget kalau lama ya. Kan juga udah ada penggantinya ya. Kan yang otak kan ya kemarin ya dikasih ya. Nah, bagi yang belum tahu atau yang mau nonton Ganeota nih, dikasih link skripsinya nih. Itu podcast ya orang bercerita, entah iya entah enggak. Tapi kayaknya iya, soalnya dia cerita itu kayak jujur kali. Tapi kita takut dia kena otak. Tapi ya dengar aja lah. Bukan aku kan. Nah, ini dua orang kocak nih MC. Jadi ya udah promosi sedikit usaha temannya. Dan kita lanjut lagi. Aduh. Jadi ada sedikit intermezzo dan nah kali ini biasa Kopsus itu bukan monolog, Kopsus itu talk show. Hehehe. Dan sekarang ini ada apa ya, bisa dibilangnya nih dia nih adik atau adik kelas nggak juga, mantan dia dulu pernah punya eh ini akademi talent lah gitulah. Jadi dan itu udah sekitar 2000 berapa kemarin? 2021. 2021 ya. 2020. Waduh, cabut ya. Nah, aduh, memang gini memang usil kalau podcast Kopsus Tika suka-suka aja dia, tak apa-apa dipretelin, copot sendiri, memang gitulah. Nah, sekarang dia udah SMA kelas Kelas 11. 11, SMK Ya SMK. di Di salah satu SMK di Kabupaten Muarabungu. Muarambungu, itu Jambi bukan? Ya di Jambi. Di Jambi Timur ya tepatnya. Ini Pekanbaru. Nah, Ya di sini kebetulan saya mengikuti program Prakerin, Praktek Kerja Industri. Prakerin magang. Iya magang. Ya, magang di sini. Kalau orang di sini taunya magang. Jadi magang sebagai Magang sebagai di departemen departemen attendant sebagai bellboy. bellboy. Oke, berarti di hotel. Ya di salah satu di salah satu hotel bintang 4 di Pekanbaru. Iya, anak hotel ya. Hotel air banget sih. Sampai rambutnya pendek. Iya, oke. Dan sekarang ini berarti magang itu udah dari bulan? Dari Januari, insya Allah selesai itu di bulan Mei sih bang. Insya Allah selesai bulan Mei. Iya. Kenapa milih Pekanbaru? Karena pertama Sebanyak ini ya, Batam gitu kan lebih apa, atau kalau Padang mungkin takut gempa apa kan. Kenapa pilih Pekanbaru? pertama dulu itu pilihan Andre itu pertama kan ke Jambi. Cuman kan kalau ke Jambi mikirnya nggak keluar kota sama aja kan, dekat-dekat juga sama Oke. rumah. Terus kalau mau mencoba pengalaman baru ke Padang gitu misalnya. Iya, Padang. Tapi Padang apa yang bagus hotel? Padang yang bagus, Alexis. no. Eh, Ibis atau Ibis. Oh iya, Pangeran oke. Beach. Pangeran Beach juga ada di sana ya. Heeh. Ini aku takut dia nanti kena keroyok sama anak Padang. Nah, ampun. Ya, sebut merek maaf. Nanti di pip ya. Iya. Oke. Sorry. Lanjut. Kalau ke Padang itu kan nggak ada sih temen yang mau ke Padang. Kayak, ayo kita mau Oh ke Padang. ya. Enggak lah, nggak minat ya. Oh, takut mereka. Mungkin takut bukan Takut. takut gempa sih bang, takut duitnya. Oh, lebih ini ya, lebih sulit atau lebih mahal ini hidup? Mungkin kos biaya hidup di Padang itu lebih mahal, tapi menurut Anda tergantung pribadi sih. Tapi Pekanbaru ini termasuk biaya kos hidup yang mahal loh.
Itu relatif ya bang bagi setiap orang kok menurut Anda. Relatif Ya. ya. Tetap semahal apapun kita anak kos itu pasti tetap bisa menjumpai tempat paling murah. Iya. Contohnya hampir 9.000 misalnya. Iya, pasti jumpa itu Ampera yang paling murah, rasanya oke ya, Banyak lagi. tetap gitu. Jadi kata orang mahal-mahal, mahasiswa atau anak kos tuh selalu punya cara trik sendiri. Apalagi di hotel kan banyak Berarti di sini makanan. kos atau sama orang tua? Kos bang. Kos. Iya. Enggak apa gitu. Coba cari sama sana atau udah nggak dianggap. Kalau untuk sama sana kan kemarin di 2020-2021 itu sama sana kan kayak dia udah tamat kuliah mau apa ikut lagi. Iya. Terkekang. Ya, anak zaman sekarang ya memang. Ya Oke, oke. mau bebas sih tapi ujung-ujungnya sengsara juga. Ya, kenapa? Ya sengsara duit habis di tengah Oh, jalan. habis ya. Iya. Nggak bisa ngontrol biasanya tuh. Iya. Tapi kan itu kembali lagi kita kan tergantung gimana cara mengatur pengeluaran. Oke, oke. Nah, di kota asal Muaro Bungo, itu Ya. di mananya Jambi? Berapa jam dari Jambi? Kalau dari ibu kotanya ke Jambi itu sekitar 4 atau 5 jam aku lupa 4-5 jam. soalnya ke sana itu terakhir Kan kali baru Duri juga nih. iya. Terakhir ke sana tuh udah lama sih bang waktu pelatihan. Oh, dari apa? Ke Jambinya? Iya ada pelatihan ketua OSIS. Oh, oke. Itu jadi lebih dekat ke mana? Tetap lebih dekat ke Jambi kan? Tetap lebih dekat ke Jambi. Hmm. Ke Padang 8 jam, ke Jambi 4 atau 5 jam. Tahun bisa tembus karena batu bara lagi banyak-banyaknya sekarang. Oh, gitu pula. Lagi demo. Kan tapi viral tuh kasusnya. Nah, itu bajunya apa tuh? Ikatan? Ikatan Bujang Gadis Muara Bungo. Oke, Ikatan Bujang Gadis. Bungo. Ini kalau di Pekanbaru, encah-encah duta lah. Duta inilah, duta itulah. Ini aku sebenarnya pingin kali nih bawa apa ya? Duta-duta datang-datang. Ini semua dibikin duta, apa dibikin duta? Kalau ini benar-benar kabupaten ya berarti. Iya, masih tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten. Iya. Itu berarti kalau yang menang masuk ke mewakili kabupaten untuk ke provinsi. Dan itu jadi kalau di sini kan Bujang Dara. Iya. Nah, di sana sama aja Bujang Gadis, Bang. Bujang Gadis. Iya. Oke, berarti ini kabupaten nih. Tingkat kabupatennya. Oke lah. Bukan duta-duta ini duta itulah ya. Iya. Karena sekarang banyak aja nih kayak duta inilah, duta itulah. Apa sih? Kenapa orang pingin ikut-ikut kayak jadi duta Bujang Gadis? Itu dapat apa sebenarnya? Sebenarnya kalau ikut-ikut kayak gini nih ada banyak tipe-tipe orang sih, Bang. Yang pertama ada yang ikut-ikutan doang atau ada yang ikut sekedar meramaikan, ada yang ikut sekedar meramaikan. Ya, banyak sih tipe-tipe yang kayak gitu yang dijumpain di lapangan. Yang terakhir itu ikut sebagai untuk pemenang, keluar sebagai pemenang atau ya mentok-mentok 15 besar lah semifinalis. Oke. Nah, apa biasanya tuh tujuannya supaya apa gitu? Famous? Kalau untuk ke famous kurang ya. Tapi kalau menurut Ande, Bujang Gadis ini lebih ke kalau pageant ini lebih ke mengabdi kepada masyarakat. Oke. Karena kan kita tidak hanya dituntut sebagai 3B, brand beauty and behavior, tapi kita dituntut itu sebagai mengabdi kepada masyarakat. Kayak percuma aja kau punya wajah ganteng atau cantik tapi attitude nggak ada. Oh ya. Nah, Bujang Gadis ini di bawah pariwisata, dinas pariwisata ya? Di bawah dinas pendidikan kalau di pendidikan ya? Iya, dinas pendidikan. Soalnya kami kan waktu kompetisi di dinas pendidikan di aulanya. Oh, oke. Nah, kalau Bujang Dara itu pariwisata nggak sih? Ini sama kayak Abang None. Dia satu ya, kalau di Jakarta kan Abang None. Kalau di sini Bujang Dara. Mungkin masing-masing daerah ada kok nggak salah, atau ada lagi yang dari pariwisatanya? Ada dari wisata itu duta pariwisata namanya. Kan sekarang ada banyak pageant gitu. Iya sih, tapi kan yang gede itu kan kalau setiap kota tuh kan ada tuh nih kayak ya Abang None kalau yang di Jakarta kan. Abang None Jakarta. Di Padang udah Uni ya? Udah Uni. Habis itu di Pekanbaru sendiri itu Bujang Dara. Medan juga nggak tahu itu apa tuh. Kalau nggak salah Uco Eda apa gimana? Ya
Ucu Utet Ya Ucok Butet atau Ucok Beta itu. atau ya coba komen. Ya, coba komen lupa nih. Soalnya kurang riset lah. Ya, berarti bujang gadis. Iya, Bujang Gadis. Oke, Mungkin setiap oke. daerah itu kan Ya. mewakili representasi daerahnya masing-masing. Berarti di bawah naungan Dinas Pendidikan Iya, Jambi. Bukan Kabupaten, pariwisata ya, bukan? Kabupaten Bungo. Bukan pariwisata ya? Cuman kalau menang di provinsi gitu kan mewakili Jambi di bawah Dinas Pariwisata. Ada itu Oh, namanya. kalau nasionalnya larinya ke Di apa? Duta Pariwisata. Duta Pariwisata. Iya. Nasionalnya kan tetap berarti pariwisata kan, berarti kan. Iya. Oke, Tapi bingung lah. kami waktu kompetisi itu di Dinas Pendidikan. Oh, kompetisinya di Dinas Pendidikan. Iya. Oh, mungkin kolaborasi ya. Ya, gitulah. Ini bahas-bahas dinas nanti bahaya juga nih. Tapi masih belum tahu juga siapa yang duduk kan. Ya kan pilkada bentar lagi. Oke lah, jangan kita bahas itu. Nanti lari-lari kita kemana lagi? Malah dikomentarin pedas. Lanjut. Nah, jadi kita kembali ke apa yang didapat? Apa yang mungkin selama pelatihan atau benefit yang didapat. ya benefit yang didapat apa sih? Pertama kalau menurut Anda itu kan pengalaman sih. Soalnya pengalaman itu nggak bisa dicari 2 kali. Pengalaman gimana nya? Pengalaman selama berkompetisi, dapat teman-teman baru tentunya. Terus kayak kita lebih bisa menghargai orang lain. Dan juga kalau di kompetisi itu attitude sih yang ditekankan banget. Attitude. Iya. Nah, terus pengabdiannya kalau kita misalnya bertugas itu apa? Pengabdian gitu. Tugasnya apa? Tugasnya kerjanya. Oh, program kerja itu. Tentang program kerja. Kalau Andre kemarin tuh mengusulkan program kerja tentang kesehatan karena Andre juga aktif di salah satu organisasi forum anak ke. Forum anak. Ya. Jadi ingin kolaborasi karena waktunya mepet jadi prokernya itu ngaret, tidak terlaksana. Prokernya ngaret. Iya. Kenapa? Karena Andre dana telah turun. Bukan Berarti sorry. Habis itu Andre itu aktif di 3 organisasi, Bujang Gadis, OSIS dan forum anak gitu. Jadi kayak agak sulit membagi waktunya. Nanti di sini rapat. Aduh, belum lagi ujian sekolah. Iya. Nah, penilaiannya itu sebenarnya apa? Untuk kita bisa mewakili Bujang Gadis ini Morobungo nih misalnya. Apa penilaian yang benar-benar dinilai itu sebenarnya? Penilaian yang benar-benar nilai kembali lagi sih yang Anda tekankan tadi attitude. Iya. Yang lain kayak mungkin public speaking pertama. Terus yang paling utama itu look. Ya. Oke. Karena ya, terus nah jadi kalian tahu kenapa aku judes jutek. Karena aku paling benci dengan look itu tadi. Lanjut. Ya kayak percuma aja ganteng cantik tapi nggak fotogenik. Oh iya juga. Ya, ada juga kan yang ganteng cantik tapi ada aja kalau udah di muka kamera tuh adem ya, tapi aslinya tuh beda gitu. Ada, memang ada. Kan setiap orang beda-beda personality. Ya. Ya, ini lama-lama keluar nih undang-undang semua di masalah gitu-gitu tuh. Nah, kita lanjut terus kita kan tadi faedahnya ini kan bisa mewakili daerah ini macam. Nah, siap mewakili daerah? Siap mewakili. Kemarin berarti wakilin Morobungonya? Enggak, kebetulan saya cuma mentok 15 besar. Oh, jadi 15. Kayak, kalau mau ikut lagi bisa sih. Tapi langsung ke provinsi, tapi nggak punya tekad, nggak berani. Kenapa? Karena bahas nggak ya? Bahas aja loh. Pageant is a business. Hah? Pageant is a business. Oke. Dan kedua, kita tahu sendiri Indonesia butuh orang dalam. Ternyata gitu-gitu juga ada orang dalam. Iya, gitu-gitu juga ada orang dalam. Kayak percuma aja dong. Public speaking bagus tapi orang dalam nggak ada. Gol. Terus ya itu doang sih. Kalau tentang pertemanannya, circle-nya nih, ini aku suka dibahas-bahas. Pertemanannya awalnya itu kita kan di malam final itu, ini ada terbagi 2 malam final ya. Iya. Pertama itu malam final itu yang rame-rame nih pesertanya ada 100-an lebih. Itu dipilih dulu 15 besar kayak itu udah capek banget bang, karantina seminggu.
Oh, ada karantina. Ada karantina seminggu, Andre ingat banget tuh karantina seminggu kan, kayak pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam, kan capek gitu kan. Jadi otomatis Itu yang semua diajarin apa? yang diajarin itu kebanyakan ini mentoring bang, tentang personality mungkin. Hmm. Yang ringan itu mentoring kayak datang langsung sekbid, kepala dinas. Jadi kita ikut gini bukan sebuah ajang-ajangan sih, karena kita dapat dikenal ini pemerintah gitu. Mm-mm. Kayak kita bisa ngangkat-ngangkat isu pemerintah, tapi jangan yang krusial sih. Iya, iya, iya. Ntar Kalau soal sindir menyindir biarin podcastnya aja. kan itu seminggu itu karantina, nggak seminggu sih, sekitar 4 hari Ah, atau 5 hari. Jadi di kalkulasikan aja seminggu, pergi pagi pulang sore atau pergi pagi pulang malam, itu kan otomatis semua peserta keluar sifat aslinya. oke. Jadi Nampak lah ya. ya nampak lah ya yang Kita tidak akan mengetahui sifat orang sebelum kita bermalam atau merasakan susah satu harian 24 jam lebih dengan teman-teman kita tuh. Nah, baru tahu kita sifat aslinya gimana. ya itu semua kelihatan sih bang, mana fake mana enggak. Oke, oke. Tapi ada beberapa yang fake masuk. Nah, Jadi kalau punya orang dalam aman. oke, kalau ada sendiri apa memutuskan untuk ikut ini nih sebenarnya motivasi dalam dirinya apa? eh Dulu sih waktu di Pekanbaru nih sempet kayak ngelihat Bujang Dara lagi bertugas, jadi kayak kapan ya aku gitu ya gitu. Oke. eh ada suatu ketika waktu Andre masih kelas 10 itu ada pemilihan Bujang Hmm. Gadis SMK, masih Hmm, tingkat sekolah nih. hmm, Jadi kayak hmm. oh mungkin aku akan menang ajang itu. Jadi Andre ikut, mengalahkan berapa kelas ya, 9 atau berapa. Alhamdulillah kepilih ya. Pertamanya itu karena bukan putra daerah, kayak kan Bujang Gadis sih wajib yang putra daerah gitu. Hmm. Guru itu dia bilang kayak Anda diajang satu lagi ya, jangan yang di ini, kata ini wajib putra daerah. Oh ya Hmm. udah, karena diajang satu lagi nih udah slotnya udah penuh, otomatis Andre yang kebuang ke Bujang Gadis Oh, ini. oke. Ya, jadi waktu itu kan gimana nih? Soalnya kita udah belajar materi yang ini, ajang sebelah ini. Kan, aduh gimana nih? Ada partner ini namanya Kak Astri. Halo Kak Astri. Semoga nonton. Partner Andre namanya Kak Astri itu kan. Aduh Andre gimana ini gitu. Andre juga kan masih basic, masih awam di dunia-dunia kayak gini. Ya. Cuman kan Andre beberapa tahu tuh kayak Putri Indonesia Ah, atau Miss Internasional, Miss Grand gitu. iya, banyak ya, makanya tadi bilang banyak kan duta ini, duta itu Iya gitu. banyak. Jadi kan mungkin Andre bisa belajar dari situ. Tapi kalau yang untuk di Bujangnya, Andre belajar otodidak. Oke. Kayak materi itu tengah malam ada tulis. Kayak perjuangan tulis itu di buku ada. Sekarang masih ada bukunya, masih Oke. disimpan. Karena itu buku perjuangan. Oke. Terus Itu kayak kaget sih dibilang Andre sama Asri dilempar ke Bujang Gadis ya, karena kayak kita dilempar. ya diutus ke Bujang Oke. Gadis untuk mewakili sekolah. Iya. Kami udah belajar materi bu, materi ini loh bu. Kayak udah nggak apa-apa katanya. Itu abang tahu pengumumannya kapan? H-1 pendaftaran. Baru mutusin. Iya, kayak ini diputusin besoknya langsung kompetisi. Hmm. Kayak kaget langsung itu. Jadi kan kita Kok bisa mendadak? mungkin guru itu udah tahu mungkin ya, kalau soalnya guru ini mungkin udah tahu sifat-sifat anaknya. Oke. Nah, Atau memang gurunya yang suka dadakan? ya Bu Ica. Dia memang ada yang kayak gitu tuh. Nantilah. Udah gue dekat, baru panik. Ada. Nah, waktu kompetisi itu kami datang, ingat banget di rundown acara itu 7.15, cuman kami datang udah jam 6. Jadi kami peserta paling awal tuh, bener-bener awal berdua bang. Dinas Pendidikan jalan tuh gitu. Kan kita nggak tahu kan, soalnya masih awam, masih pertama kali ikut-ikut gituan kan. Mulai banyak orang datang kayak langsung ilfil kayak, wah ini lebih bagus ini bagus. Tapi kan kita nggak langsung jatuh mentalnya kan, kayak aku bisa kok lebih dari kamu, kan manusia ini punya kelebihan dan kekurangannya Ya masing-masing. pasti. Jadi yang Anda tonjolkan di sana itu kayak tentang aku nggak mau berdiri di sini, aku harus di tengah gitu. Oke. Tapi waktu pembagian nomor Ah. peserta, Andre dapet belakang, paling belakang. Ah. Karena kan tinggi Andre cuma sekitar 168, 170 cuman.
Nah, jadi kan yang tinggi-tinggi itu di depan, jadi yang di belakang nomor 8 paling 8. Nah, ingat banget tuh nomornya 49. Hmm. Nah, itu is the lucky number. Nomor 9 ya. 49. Terus alhamdulillah kami masuk 15 besar, kayak kaget aja gitu. Tapi setelah 15 besar itu kebanyakan keluar sih sifat asli peserta-pesertanya. Ada yang penting koper, kotak makeup, ada yang nangis-nangis segukan di bawah panggung. Kayak mungkin mereka udah berusaha lebih tapi kayak kenapa aku nggak masuk gitu. Effortnya berlebihan. Mungkin ya Mungkin dia terlalu memporsi dirinya di situ. Oke. Mungkin dia udah imagine kayak aku bakal masuk. Dia udah ini ya, udah investasi banyak. Ya. Waktu Andre di situ. Investasi di sini bukan investasi apa gitu ya. Karena kalau nggak salah, mereka ini kan juga ada ikatan bujang gadis nih, kayak ada yang sekolah modeling gitu juga kan ya. Iya ada. Di Pekanbaru juga ada, aku nggak menyebut. Jadi ya itu tuh juga apa ya? Kan mahal itu kalau nggak salah sekolahnya. Kebetulan Andre belajar modeling catwalk itu otodidak. Otodidak. Iya. Nah, kalau yang apalagi yang dari ini agensi-agensi itu kan juga wah. Kalau yang dari agensi-agensi itu dekat sama yang Oh, kita. Jadi, ya, aku suka ini. Seperti anak titipan sih. Oke. Apakah yang menang kemarin juga anak agensi? No. Oh, bukan. Oke. Ya, kita tinggalin aja itu. Nah, itu dunia modeling. Nah, bukan kopsus namanya kalau nggak suka kasih pembahasan-pembahasan yang agak-agak apa ya? Agak-agak berat sedikit. Bukan berat juga sih. Tapi yang kayak Andre bilang rata-rata dekat sama yang punya itu nggak mostly di ajang yang Andre ikutin, bukan. Ya. Kan kami penilaian itu memang juri secara transparan. Oke. Nah, Andre berapa lama di Riau? Andre di Pekanbaru. Di Riau. Di Riau lah. SD di Riau, SMP masih di Riau, SMK di Jambi. Oke, SMK di Jambi. Ya. Apa bedanya orang Jambi sama orang Riau? Sama aja karena kita sering bermelayu kan. Oh, tunggu dulu. Makanya coba apa bedanya? Jadi mungkin dari dialek kah? Dialek sih pertamanya. Iya. Dialek, makanan mungkin ciri khasnya. Kedua tentang adatnya. Tentang adat ya. Nih just for information nih. Buat mungkin kalau kalian di Jawa, mungkin karena di Jawa itu memang mereka dalam satu Jawa gitu kan. Jadi ya ketika kemarin ada masalah adat yang ada kisruh masalah adat kok kurang ini apa coba jadi kalau misalnya kalau kalian ke Sumatera itu, kalau kalian pergi dari Aceh, ini jalur darat nih sampai ke Lampung, itu kalian tahu kalian udah pindah provinsi cuman dari rumahnya saja. Serius, di kalau kalian dari Aceh itu ketika kalian udah nampak Gapura provinsi. Iya, bukan Gapura provinsi. Oke, mungkin tertidur pas di bagian perbatasan gitu. Dia bangun, habis itu dia lihat ada tanda-tanda rumahnya. Kalau yang di rumah Bata itu kan dia ada tuh. Nah itu tuh banyak yang juga kan di ujung-ujung pinggir-pinggir jalan tuh rumah seperti itu. Itu udah masuk ke daerah Sumatera Utara. Kalau di Riau juga lain tuh. Nah, oke. Riau sama Jambi beda-beda tipis. Ada bedanya. Bedanya apa? Bagian ininya. Atap rumahnya bukan? Atapnya juga sama yang di bagian ujung-ujung rumah-rumah itu kan ukiran-ukiran itu. Nah, itu tuh beda. Melambangkan sesuatu. Nah, kalau Jambi itu kalau nggak salah coklat. Iya. Ya, kalau di sini lebih kayak kuning. Ujung-ujungnya itu di pinggir-pinggir itu kuning gitu. Nanti ini aku kasih contoh gambarnya di apa. Nah, itu kalau beda ke Jambi, apalagi ke Sumatera Barat jelas dengan rumah gadang kan. Habis itu masuk ke Bengkulu. Oh, juga nampak rumah-rumah adatnya. Sumatera Selatan. Sumsel. Nah, itu jadi apa ya? Ya kalau di Riau masih ada ini macam di Sumatera masih lah. Itu lo terjaga masih ini. Tapi kalau untuk Kalimantan, Sulawesi ya karena belum pernah ke sana, mana tahu ada yang mau ngajak kan ya. Itulah sih pengalaman sharing mungkin. Nah, kalau di Jawa kan mereka kurang nih. Kita juga satu kan merekanya. Sistem modelnya apanya gitu ya juga. Ini juga walaupun juga sebenarnya kita tahu aja sih udah tanda ini udah di daerah mana juga gitu kan. Nah, ini itu hanya just for information, tapi sebelum selesai topik kita kali ini tuh sebenarnya tuh bahasa Indonesia nih dari Jambi yang katanya daerah Melayu
Jadi kan Jambi ini kan ini ya, Jambi ini wilayah yang asal muara ini Melayu tuh dari Jambi, dari eh, Muara Muara Jambi. Muara Jambi, ya kan, ya kan. Tapi bahasa Indonesia ini bukan dari Muara Jambi loh. Ya kan bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu dari mana? Orang Jambi apakah Oh ini kayak mengeklaim? turunan bahasa Belanda juga ada kan kayak hantu hantu Ya, gitu. dasarnya itu kan dari Melayu Johor. Melayu Johor ya. Aku suka bahasa sejarah tapi kayak kerajaan Melayu kurang sih. Kayak Ya. kurang tahu. Jadi bahasa Jambi lebih kayak mirip dengan Sumatera Selatan gak sih? Nian. Kalau yang di Logat. kalau yang di Andre itu yang di Bungo itu mungkin karena urbanisasi orang yang mudik jadi itu 3 bahasa digabung kayak Padang, Jambi dan Sumatera Selatan tuh Oh, di jadi mix. satu ya di mix up ya. Nak kemana Gimana? kau gitu? Nak apa gimana? Nak kemana kau? Nak kemana kau? Ya itu kayak bahasa Bungonya sih. Kayak kami anak-anak muda biasa gitu Oke, dicampur terus? di mix. Terus dah Jonian Iya, irama-irama apa? Sumsel. Sumselnya juga ada gitu. Tapi Andre lama di Jambi kalau untuk bahasa Jambinya sendiri kurang pasti. Cuman kalau ada orang berbicara gitu sama Andre berdua itu masih paham. Cuma Tapi orang yang dari Jambi pergi ke Jakarta nih, pasti ke bawah kan bahasanya. masih Ya kan? Gitu kan? Yang selalu menjadi pertanyaan itu adalah orang Pekanbaru bahasa daerahnya. orang Pekanbaru bahasa daerahnya Coba. Melayu. Enggak juga. Kita tuh baku dibilang orang Pekanbaru tuh kalau ke Jakarta tuh baku bahasanya. Baku. Orang tuh bilang, baku kali bilang pulpen aja pena. Ya kan hampir mirip sama bahasa Medan. Ya itu baku gitu. Maksudnya lebih ke baku sendiri. Nah, sebenarnya yang mau diedukasi sedikit itu sebenarnya ini kita di baku bahasa orang Pekanbaru tuh baku ya karena sumbernya memang dari Pekanbaru. Udah itu aja sih. Kan Melayu Johor. Ya, belajar. Dan bahasa udah dari dinas pendidikan kan benar nih Ikatan Bujang Gadis nih dari dinas pendidikan nih bahasa tuh udah diakui UNESCO. UNESCO. Bahasa mana nih? Bahasa Indonesia. Ya bahasa Indonesia kan udah masuk 5 besar bukan sih yang bahasa yang dipakai di dunia? Arab, Inggris, Spanyol, Indonesia, satu lagi apa lupa gitu. Ya. Terus apa lagi? Agak sensitif bahas ini. Hah? Agak sensitif bahas ini. Di Kopsus ini harus ada pembahasan yang berat. Tapi kan kita masih bahasa ya kan. Nah, masuk lagi kita ke tentang back to topic. Karena selalu ada selipan intermezzo supaya teman-teman tahu juga cakrawala tuh luas gitu. Tentang bagaimana budaya dan juga seni. Nah, seni apa? Biasanya nih orang yang ikut Bujang Gadis pasti dia punya seni atau punya bakat yang jadi yang ditonjolin. Waktu unjuk bakat saya bingung sih kayak aku nih pendatang tahu bakat sini apa itu. Terus ada salah satu senior saya dulu sama orang Bang Hamdan kan coba Andre monolog katanya gitu. Oke. Jadi dicoba tuh monolog. Jadi ini monolognya tentang ibu-ibu gosip sih tepatnya mama bawang ya kalau di Pekanbaru ya. Ibu-ibu gosip. Cuman Andre pikir waktu pada saat itu yang menilai itu cuman senior doang. Rupanya juri menilai kayak aduh gimana nih. Kayak, udah mati topik itu kan nggak mungkin kita bahas orang hamil di depan juri. Nah, jadi muter kepala, muter otak, baslot. Bang beras di rumah habis. Jadi monolog berarti. Iya, monolog. Bahwa baslot. Monolognya lebih ke komedi. Komedi karena dulu waktu di sini kan sering komedi. Oke. Kenapa pilih monolog? Karena mungkin itu yang cocok. Enggak banyak sih anak muda pilih monolog. Cocok dengan kepribadian saya. Cocok dengan kepribadian. Ya. Gila gitu. Iya, gila rada sinting kurang-kurang ke on dikit. Nah, terus kalau dari apa sendiri? Dari sebenarnya tuh Bujang Dara nih larinya memang kemana?
apakah ini berpengaruh di dunia kerja kalau menurut? Kalau menurut Andre, ini ya termasuk organisasi ya. Jadi itu termasuk berpengaruh di dunia Organisasi. kerja. Iya. Kan itu Jadi, ntar jadi ini apa ya kayak bujang darah, habis itu juga duta-duta itu termasuk organisasi berarti atau gimana? ya dia kan organisasi, ada organisasinya, ada lisensinya gitu. Hmm, Jadi resmi. resmi. Jadi kalau menurut Anda ini penting sih untuk kita sebagai kaum muda, karena kan kita seperti kita tahu kan HRD itu kalau melihat CV yang panjang tuh dia langsung tuh buka mata ini. Nah itu termasuk sih kata Andre kan di di SMA atau di SMK lah kalian di mana berada, kayak wah haruslah aktif di organisasi gitu. Karena bukan sekedar ikut-ikutan, tapi ini untuk peluang kerja, kayak kan kita basic di organisasi itu memang kerja. Nah jadi waktu ketika di dunia kerja itu nggak kaget lagi, Enggak kaget gimana? nggak kaget aduh capek banget gitu, enggak. Contohnya Andre waktu praker ini kan karena di organisasi ini tiga yang diikutin kan, waktu praker ini kan udah legowo sih, kayak kan kita praker ini nggak dibayar kan. Anda SMK kan ya? Iya, Eh jurusan perhotelan. perhotelan kan. Kalau di kalau SMA kan jelas gitu. Maksudnya itu IPA IPS bahasa. iya ya gitulah. Nah, kalau kira-kira kalau SMK ini nih lebih Menonjol enakan di bersyukur nggak sih ngambil SMK? bersyukur. Kenapa? Karena pertama kepilih bisa nggak kan dari SMK. Oke. Kedua kita punya bekal nantinya, misalnya kita nggak mau kuliah, kita bisa kerja. Ah. Karena kita punya lisensi dari prakerin itu. Oh, dari magang tadi. Iya, dari magang tadi kita punya ini sertifikat bahwasanya telah menyelesaikan magang di hotel ini gini. Oke, untuk bisa dapat magang tuh sulit. Kalau untuk bisa dapat magang itu nggak sulit sih, karena koneksi kita banyak. Link lagi link. Bukan Link. bukan link itu ya. Bukan link yang apa, tapi kalau apa boleh lah nanti coba DM aja mention. Link apa? Nah, jadi kira-kira nih di tujuan atau Anda itu pinginnya apa sih? Kayak cita-cita ke depan, Untuk cita-cita ke depan itu mungkin mimpinya apa? mimpinya ya. Mimpinya nih lebih tepat kayak Andre selama magang nih melayani tamu, menangani tamu komplain itu kayak udah oh it's my life gitu. Kayak udah Melayani komplain, orang marah-marah kok. ya karena biasanya komplain itu kan kita dapat pengalaman dari komplain itu, oh kita kurangnya di sini gitu, jadi kita bisa upgrade diri kita. Psikologi. Ya Terus karena Andre udah nyaman di dunia perhotelan ini, kayak udah deh di sini aja gitu. berarti udah banyak jumpa karakter orang dong. Udah Andre tuh termasuk orang yang suka bersosialisasi, kayak Bersosialisasi. Ya, terus berjumpa dengan berbagai macam karakter itu termasuk kayak nggak bisa terulang dua kali mungkin. udah bisa ini gak sih? Melatihkan antara karakter A, karakter B, terus mempelajari kayak kalau karakter A ini nih dia nanti dia gini-gini gitu-gitu udah. Kalau kita di perhotelan kan mungkin tamu segera check in, jadi mungkin Oke. kita hanya tahu dikit-dikit doang. Iya, tapi kan pastinya udah mulai mengkelompokkan lah. Kira-kira kayak wah ini nih dia kira-kira Oh gimana. iya bisa. Pertama itu OKB, seperti kita tahu ya kan, OKB itu orang kayak baru, kayak masuk ke hotel ya petenteng-petentengan, ngasih duit nggak ada. Iya. Kedua itu memang yang orang kaya lama, kayak ini udah kayak sejak lahir kan, dia lebih memanusiakan manusia sih bang. Oke, lebih memanusiakan Manusia. bagus. Terus Ada tipe orang yang baru pertama kali masuk hotel mungkin udah komplain dari atas sampai bawah. Ya. Mungkin itu orang pedesaan kali ya. Nah, kira-kira yang banyak tidur di hotel tuh anak muda atau orang tua? Mohon maaf yang disclaimer tadi, yang mungkin ada orang pedesaan itu nggak semuanya sih, kayak dipipain Ya. kena pula. Yang paling banyak nginap di hotel itu anak muda atau orang tua? Kalau paling banyak nginep di hotel itu justru anak mudanya jarang ditemui. Yang kebanyakan itu yang udah berkeluarga, yang udah family. Ya karena mumpung juga hotelnya adalah hotel yang ini kan Agak high class. jadi ya
Jadi ini milih-milih. Tapi kalau mencari tempat yang aman jangan Oyo. Aduh, kok bahas itu sih? Lanjut. Eh, kita, aduh kan, kan jadi ngeblank gara-gara bahas itu tuh segala macam. Ya, lanjut. Kira-kira jadi lebih sedikit anak muda. Lebih dikit anak mudanya. Kenapa? Kan Atau karena kebanyakan kayak ngambil ada project di acara event di hotel itu langsung kalau kamar atau kalau di event iya banyak anak mudanya, tapi kalau untuk tamu kamar tuh jarang anak mudanya. Kayak satu oke. dua itu. Nah, ini kita bongkar dikit tentang dunia perhotelan. Iya, ini kan sebagai pengamat orang yang bekerja di bagian hotel Iya. aja. Eh, Kira-kira tuh hotel tuh penuh terus gak tiap malam? Atau ya persentase terisi itu berapa? Presentasi terisi yang paling rendah pernah dilihat awal puasa 38 kamar terjual. 38. Iya, Dari total kamarnya 252. 252 kamar. yang terisi 38. Iya. Yang sering fullnya Sering dalam seminggu tuh sering full hari, berapa hari? Atau bisa dibilang sampai 70. relatif sih Bang, tergantung acara. Kayak kemarin tuh Oh, berarti acara. iya, tergantung acara. Kayak kemarin tuh ada acara salah satu pemerintah kan. Itu kamar sampai terisi 200 berapa? Berarti itu 201, berarti bookingan 202, ya, iya. langsung di booking banyak gitu ya. Atau di hari-hari besar itu kayak tamu tuh back to back. Kayak tamu keluar langsung dibersihin housekeeping, masuk lagi. Oke. Ini kita coba lihat di analisis di bisnis Andre ini gimana nih? Kira-kira kalau bikin hotel di Pekanbaru ini menguntungkan atau merugi? Analisis bisnis aja, gambaran. Analisis bisnis. Tergantung kita punya koneksi atau tidak. Kalau kita misalnya Koneksi juga. iya koneksi juga. Kalau Kena misalnya event ya? Hah? Event ya? Iya. Maksudnya kan dia masukkan project event. Bukan karena event. Oke. Kayak percuma aja kalau abang bangun hotel kan duit banyak nih bangun hotel, cuman nggak punya temen yang untuk buat nginep di situ buat promosikan gitu. Toh hotel abang sepi kan. Kayak hotel mana tuh ya? Ada lah. Lanjut. Nah itu tergantung si owner sih bang, kayak kalau dia punya koneksi yang bagus atau kolega yang bagus tuh, koleganya di mana-mana, itu mungkin hotelnya bakal rame. Oke. Mungkin kan dari situ kan kita menawarkan sama kolega-kolega kayak nginep di hotel aku aja, aku bakal kasih potong gini kan. Oke. Dijawab jujur aja ya. Jawab jujur ya. Kan housekeeping kan ya? Enggak, Andre di gue. Iya, maksudnya tuh oke. Coba bagian bersihkan itu kan housekeeping kan ya? Housekeeping. Di dalam hotel itu kan ya? Nama departemennya housekeeping, cuman orangnya namanya room boy. Oke, room boy itu. Sebenarnya ngebersihin itu bersih atau enggak sih? Ngebersihin itu karena itu kan Jujur. Ini Jujur. sesuai dengan standar operasional perusahaan itu harus bersih, Bang. Karena kan Oke. itu kita melayani tamu. Kita di bagian pelayanan yang jadi penilaian. Iya. Jadi memang harus bersih. Ya memang harus bersih, apalagi di kamar. Iya, karena kan terkadang juga masih ada yang jumpa bercak-bercak gitu tuh. Kalau untuk bercak-bercak itu kan ada noda gitu kan, tamu baru check out, itu kan masih Iya. ditahan di Pronopis, kan KTP masih ada di situ kan. Itu kan langsung diperiksa sama room boy-nya. Kayak 52 sorry, di PP-nya. 927 aman, 927 aman, baru boleh keluar. Oke. Kalau misalnya ada bercak gitu, otomatis kena charge. Apalagi bed down. Yang paling parah. Kalau yang paling parah deh, mungkin kamar berantakan Kamar berantakan itu yang paling parah tuh kayak mana? Iya, selama magang. Mungkin dia apalah gitu. Baru sekali menemu itu sopanya di bawah. Sopanya betul-betul di bawah. Kayak baru sekali itu terus sampah makanan ada di mana-mana. Mungkin rame tuh. Rame mungkin. Dia ini rame-rame sama ininya. Kena cas biasanya. Tergantung sih Bang kalau misalnya kalau ketahuan. Atau kalau bagian dalam event biasanya enggak sih? Kalau dia misalnya kayak tadi kayak melanggar peraturan mungkin kena charge. Tapi kalau misalnya cuma berantakan gitu dong, room boy sih yang sakit. Ya itulah yang paling parah itu. Iya. Kalau kelakuan customer di hotel tuh yang paling parah kelakuan. Kalau selama Andre magang belum pernah menjumpai kelakuan yang paling parah, tapi semoga jauh-jauh ya, karena takut gitu. Paling nanti kalau habis kena komplain tamu kan kayak Andre bilang tadi. Ngomel gitu, ada yang kayak tiba-tiba dia. Kita harus ngabri diri kan. Tapi ntar nanti siap habis kena komplain lari kamar mandi ya.
Oke, kalau misalnya ini hal-hal menyeramkan, Hal-hal menyeramkan nanti belum ada. Nggak ada sih. nggak ada Nggak. yang kayak mungkin lift atau misalnya Nggak ada. memang memang nggak ada sama sekali, aman berarti. Cuman kalau pulang kan di sini kan ini jalan kan untuk kesehatan juga. Kalau dapet shift sore itu pulang tuh di lorong tuh agak sepi. Jadi itu pernah diliatin sih Oke, sekali doang. iya. Mungkin dia ngajak kenalan. Sayangnya aku nggak punya banyak ini ya memori atau sebuah hal yang bisa aku ceritakan di hotel dia nih. Kalau misalnya dia salah satu hotel yang sering aku masukin nih, pasti 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 seru nih. Iya, soalnya ya ya kan kalau apalagi kayak horor, kita tahu horor kan, cerita-cerita hotel-hotel yang Tapi berhoror juga. di hotel tuh nih insya Allah belum pernah ada kejadian horor. Iya ya, oke, pasti aman berarti. Aman-aman sentosa. Ya makanya juga jadi ini kalau misalnya ini ada yang mungkin kalau misalnya kalian ini pernah nginep di hotel Novotel atau Novotel terus Tangram kayaknya boleh juga sama Mayang Garden. Kan boleh kan kita podcastnya cerita-cerita. Dan ya udah hampir 40 menit biasa podcast tuh kalau panjang orang dikit rata-rata. Dan udah lumayan banyak kita cerita mengenai juga dari bujang gadis, kita juga cerita tentang bahasa juga, kultur, dan juga ada cerita dari apa aja tadi itu ya, sampai ke rahasia-rahasia sedikit dari hotel. Dan berarti kita udah di penghujung acara. Kasih dong closing statement kali ini. Statementnya ya, Bebas kata-kata. Dan kalau gitu itu dia dari saya Amdan, pamit, see you next time, bye bye.